Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengerjakan salat zuhur, kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang hukum air laut. Hukum air laut dalam perspektif ilmu fikih. Apakah dia air yang layak untuk dijadikan bersuci, ataukah dia air yang tidak layak untuk dijadikan bersuci? Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Air laut adalah air yang suci, halal setiap bangkai-bangkainya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada sebab wurudnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hakikat air laut, yaitu kejadiannya adanya sebahagian sahabat yang mempersoalkan tentang hakikat air laut. Sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Kami pernah melakukan perjalanan di atas laut. Fa nahmil ma'ana al-qalil minal ma'. Dan air yang kami bawa di saat itu sangat sedikit. Persediaan air sangat sedikit. Fa in tawadda'na bihi 'atashna. Sekiranya air yang kami bawa kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Air itu akan cepat habisnya. Afana tawadda'u bihi. Nah, maka para sahabat bertanya, apakah kami berwudu menggunakan air laut? Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan dan penjelasan, air laut adalah air yang suci. Huwa tahurun ma'uhu, suci airnya dan halal bangkainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka ragu dengan satu masalah hukum agama, mereka bertanya. Dan hendaknya seorang muslim apabila ada satu perkara yang belum difahami olehnya, maka hendaknya dia bertanya kepada ahli ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini diantara sikap para sahabat, ya, bagaimana mereka di saat mengalami hal-hal yang belum jelas dalam perkara-perkara agama. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya seorang muslim apabila ada yang belum jelas dalam beragama, dalam hal-hal yang belum dia fahami, maka hendaknya dia bertanya, mengangkat kebodohan dengan bertanya, sebagaimana para sahabat di sini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum air laut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa para sahabat bertanya tentang hukum air laut? Nah, li'annahu ma'un malih wa rihuhu muntin. Kata para ulama, karena air laut itu adalah air yang bukan tawar rasanya, tetapi asin. Dan dia juga memiliki aroma yang mungkin tidak disukai oleh sebahagian orang, ya, sehingga air ini tidak layak untuk diminum. Dan para sahabat memahami air yang tidak layak untuk diminum, maka tak layak juga untuk
bersuci. Sehingga inilah yang menjadi tanda tanya para sahabat. Ya, mungkin sebagian kita juga pernah berpikir seperti itu. Airnya tak layak untuk diminum, berarti juga tidak layak untuk dipakai bersuci. Nah, tetapi lihatlah, ternyata Nabi SAW menerangkan bahwa air laut adalah air yang layak untuk bersuci. Nah, tetapi yang juga bisa kita ambil sebuah pelajaran di sini, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ditanya oleh para sahabat di dalam hadis ini, ya Rasulullah, kami hanya membawa persediaan air yang sedikit ketika menaiki perahu di atas lautan. Kalau kami gunakan air persediaan ini untuk berwudu, kami akan kehausan. Apakah boleh kami bersuci dengan air laut? Nah, ternyata Nabi tidak menjawab iya. Nabi tidak menjawab boleh. Tetapi Nabi SAW mengatakan air laut adalah air yang suci. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan boleh, maka kemungkinan difahami oleh sebahagian kaum muslimin boleh dalam kondisi darurat saja. Ya, boleh dalam kondisi air persediaan di kapal sedikit. Kalau Nabi menjawab boleh, ya, tetapi Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang lebih terperinci. Air laut adalah air yang suci. Nabi terangkan, ya, sehingga jawaban Nabi SAW menutup celah adanya sebagian yang memahami bahwa air laut itu suci kalau dalam kondisi terdesak saja. Dan inilah jawaban yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, huwa tahurun ma'uhu, air laut adalah air yang suci. Nabi tidak mengatakan iya boleh, tidak. Tetapi Nabi mengatakan dia adalah air yang suci dan halal bangkainya. Naam. Pelajaran yang terakhir yang juga bisa kita ambil dalam hadis ini, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang lengkap. Nabi tidak hanya menerangkan sesuatu yang ditanya. Padahal sahabat ini menanyakan tentang air laut, tetapi Nabi menambahkan jawabannya dengan lengkap. Ya, bukan hanya menerangkan tentang air laut, tetapi juga Nabi SAW menerangkan tentang bangkainya. Bangkai, ya, ikan-ikan yang mati di laut, ya, itu juga halal, ya, karena Nabi SAW mengetahui bahwa orang yang sedang safar di atas lautan, dia juga butuh makan dan minum, ya, bukan hanya untuk berwudu saja air laut itu. Ternyata, ya, Nabi memberikan satu informasi yang dibutuhkan oleh sang penanya, bahwa bukan hanya air laut saja yang bisa dipakai untuk bersuci, bangkai yang ada di laut pun halal. Karena biasanya orang yang safar dia juga butuh makan. Maka kalau dia seandainya mendapati ada ikan yang menggenang misalnya, maka itu boleh dia ambil dan boleh dia konsumsi. Ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW menerangkan semua yang dibutuhkan oleh sang penanya, bukan hanya masalah yang sedang ditanyakan saja. Dan ini merupakan dalamnya, menunjukkan betapa dalamnya keilmuan orang yang sedang ditanya. Nah, dan itulah yang dijawab oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwa bangkai ikan di laut bukanlah najis, buktinya halal dimakan. Ya, buktinya halal dimakan. Naam. Dan ini menunjukkan juga bahwa tidak semua air, ya, memiliki hukum yang sama. Terkadang ada air yang bersifat najis yang tak layak untuk bersuci, dan ada air yang layak untuk bersuci. Naam. Dan kelayakan air itu bisa dipakai untuk bersuci atau tidak dikembalikan kepada nas-nas syar'i. Naam. Air laut walaupun dia memiliki rasa yang asin, tetapi ternyata tidak menghalangi seseorang untuk bersuci dengannya. Sehingga jangan kita berpikir dengan perasaan,
Jangan kita berpikir dengan logika masa air laut bisa dipakai untuk bersuci padahal untuk minum saja tidak layak. Ya, maka ini semuanya adalah persepsi-persepsi mereka yang menggunakan logika dalam memahami ketentuan hukum dan itu tidak dibenarkan. Tetapi kembalikanlah kepada nas-nas syar'i. Ya, kembalikanlah kepada apa yang dikhabarkan oleh syariat. Sekiranya syariat berbicara tentang masalah air laut, maka kembalikan kepada apa yang disampaikan dalam hadis, dalam nas-nas yang syar'i itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya seorang yang diminta fatwa, ya, hendaklah dia adalah orang yang tepat di dalam memberikan jawaban. Ya, bukan hanya menjawab dengan hawa nafsunya, tetapi menjawab dengan dalil. Ya, menjawab dengan ilmu. Sebagaimana Nabi ditanya tentang masalah hukum air laut, Nabi menjawab dengan jawaban dan keterangan. Demikian hanya seorang muslim ketika mereka ditanya persoalan agama, maka hendaknya dia menjawab dengan mendatangkan bukti-bukti, landasan-landasan yang jelas, hadis dan riwayat, sehingga dia tidak hanya berucap tanpa ilmu, akan tetapi didasari dengan ilmu. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.